Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Bapak mengingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya, yaitu melanjutkan tentang kelompok kata. Nah, yang mana kelompok kata itu disebut juga dengan perasa, merupakan gabungan dari dua buah kata atau lebih yang tidak membentuk arti baru. Nah, jadi perasa ini berbeda dengan majemuk, karena perasa mempertahankan makna asalnya, sedangkan majemuk itu membentuk arti baru. Nah, jadi perasa itu disebut juga dengan kelompok kata yang merupakan gabungan dari dua buah kata atau lebih, dan juga tidak membentuk arti baru. Jadi mempertahankan makna asalnya, itu perasa. Berdasarkan kedudukannya, perasa setara, yaitu perasa yang hubungan antar unsurnya setara, artinya memiliki kedudukan yang sama. Contoh, ayah, ibu, tua, muda, naik, turun. Nah, yang kedua, perasa setara bertingkat, yaitu perasa yang hubungan antar unsurnya tidak setara. Salah satu unsur menjadi pusat. Uang, muka. Teknik, baru. Rakyat, jelata. Kalau didefinisikan, uang ya duit, kalau muka wajah. Nah, jadi antar unsurnya tidak setara. Salah satu unsurnya menjadi pusat. Lanjut, berdasarkan kata menjadi unsur intinya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan, yaitu kata terbagi menjadi 5 bagian. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan preposisi atau kata depan. Nah, yang pertama, perasa nominal atau kata benda. Contohnya, rumah, makan, lemari, besi. Nah, itu disebut dengan kata benda. Nah, yang kedua, perasa verbal atau kata kerja. Contohnya, akan datang, sedang belajar, ingin sukses. Sedang belajar berarti yang dilakukannya atau dikerjakannya. Yang ketiga, perasa adjektifal atau kata sifat. Contohnya, cukup pintar, lemah lembut, amat bodoh, hitam manis. Nah, itu disebut dengan kata sifat. Nah, yang keempat, perasa adverbia atau kata keterangan. Contoh, tadi siang, tahun lalu, minggu kemarin, hari ini. Nah, itu merupakan kata keterangan. Nah, yang kelima ada preposisi atau kata depan, yang terdiri atas unsur kata depan dan kata benda. Jadi di situ ada awalannya ke. Contohnya, ke pasar, dari rumah, di toko. Nah, itu merupakan preposisi atau kata depan. Lanjut, berdasarkan distribusi atau penyaluran unsurnya. Yang pertama, ada perasa eksosentrik, yaitu perasa yang salah satu unsur pembentuknya menggunakan kata tugas. Jadi salah satu unsur pembentuknya menggunakan kata tugas. Contohnya, di lapangan. Nah, tetap menggunakan kata depan, di lapangan, ke pasar. Nah, yang kedua ada perasa endosentrik, yaitu perasa yang mempunyai distribusi atau penyaluran yang sama dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya. Nah, jadi perasa endosentrik itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada perasa endosentrik koordinatif, yaitu perasa yang unsurnya setara, artinya sama. Contohnya, naik, turun, aku, kamu.
nenek, kakek. Nah, contohnya ini itu lawan kata. Lawan katanya naik, turun. Yang B, perasa endosentrik atribut, yaitu perasa yang salah satu unsurnya merupakan atribut atau kelengkapan. Jadi contohnya itu merupakan kelengkapan tahun depan. Jadi harus jelas. Sedang, makan. Nah, itu merupakan atribut atau kelengkapan yang disebut dengan perasa endosentrik atribut. Yang C, perasa endosentrik apositif, yaitu perasa yang salah satu unsurnya merupakan aposisi, yang mana aposisi itu menjelaskan ungkapan sebelumnya. Contoh, Danu teman dekatku, menjelaskan si subjeknya adalah Danu orangnya, menjelaskan ungkapan sebelumnya, menjelaskan bahwa Danu temanku. Demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.